Sahabat sehat, coba bayangkan malam itu Anda baru saja menikmati makan malam. Mungkin sepiring nasi hangat, sayur sop, dan sepotong ayam goreng favorit. Perut terasa kenyang, tubuh pun jadi lemas. Dan tanpa pikir panjang, Anda langsung menuju kamar, rebahan, lalu tertidur. Kedengarannya nyaman, bukan? Tapi tahukah Anda, kebiasaan ini bisa jadi penyebab utama dari berbagai gangguan yang selama ini Anda alami. Dari sesak dada, perut terasa panas, sampai keluhan yang lebih parah seperti stroke diam-diam? Ya, banyak lansia yang merasa tidak enak badan, mudah lelah, atau kerap terbangun tengah malam karena rasa tak nyaman di dada. Namun tidak pernah menyadari bahwa semua itu bisa jadi bermula dari satu hal sederhana, tidur setelah makan. Kita hidup dalam rutinitas, dan seringkali rutinitas itu terasa aman karena sudah terbiasa dilakukan sejak lama. Tapi tubuh kita, sahabat sehat, tidak selalu setuju. Apalagi jika usia sudah melewati angka 60. Metabolisme melambat, kekuatan otot pencernaan menurun, dan sistem pencernaan kita tidak lagi seefisien dulu. Maka saat tubuh kita dipaksa berbaring setelah bekerja keras mencerna makanan, muncullah berbagai masalah kesehatan yang tak kelihatan, tapi berbahaya. Yang lebih mengejutkan, sejumlah penelitian medis mengaitkan kebiasaan tidur setelah makan dengan risiko stroke diam-diam. Ini adalah jenis stroke yang tidak menimbulkan gejala hebat, tapi dampaknya nyata. Daya ingat menurun, tubuh melemah, dan kemampuan bicara bisa ikut terganggu. Banyak orang baru menyadarinya setelah terlambat. Dan pada usia lanjut, pemulihan jadi jauh lebih sulit. Sahabat sehat, video ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita bersama. Karena seringkali, yang membahayakan bukanlah hal besar yang mencolok. Justru yang sering kita abaikanlah yang pelan-pelan merusak dari dalam. Dalam perjalanan 1 jam ke depan, kita akan bahas bersama, mengapa tidur setelah makan bisa menjadi masalah serius, apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh ketika kita rebahan dalam kondisi perut penuh, dan bagaimana cara kita mengubah kebiasaan ini agar tubuh tetap kuat hingga usia lanjut. Karena setiap langkah kecil yang kita ubah hari ini, bisa menyelamatkan hari-hari kita ke depan. Bukan cuma untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi, yuk tetap bersama dalam video ini. Kita akan bongkar satu persatu fakta yang selama ini mungkin belum pernah Anda dengar, tapi sangat penting untuk diketahui. Apalagi jika Anda ingin tetap sehat dan bugar meski usia terus bertambah. Sahabat sehat, setelah menyantap makanan, tubuh kita sebenarnya sedang bekerja keras. Meski dari luar kelihatannya kita hanya duduk santai atau bersender di kursi. Di dalam, mesin tubuh kita langsung aktif. Proses ini disebut pencernaan. Dan ini bukan proses yang ringan, terutama bagi tubuh lansia. Begitu makanan masuk ke dalam lambung, organ pencernaan akan mulai memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Lambung menghasilkan asam dan enzim untuk menghancurkan makanan, lalu mendorongnya ke usus halus agar zat gizi bisa diserap oleh darah. Tapi proses ini butuh waktu. Tidak hanya waktu, tapi juga tenaga. Darah dari seluruh tubuh akan mengalir lebih banyak ke sistem pencernaan. Itulah sebabnya, kita sering merasa mengantuk atau lemah setelah makan, karena aliran darah lebih terfokus ke perut, bukan ke otak. Nah, pada usia 60 tahun ke atas, pembuluh darah kita sudah tidak selastis dulu. Aliran darah bisa terganggu, dan inilah yang kadang memicu pusing, detak jantung tidak beraturan, atau bahkan tekanan darah turun mendadak. Sekarang bayangkan kalau di tengah proses penting itu, tubuh malah langsung dibaringkan. Lambung yang harusnya bekerja dalam posisi tegak, jadi harus menyesuaikan diri. Apalagi jika kita berbaring telentang atau miring ke kanan. Akibatnya, makanan yang belum selesai dicerna bisa terdorong kembali naik ke kerongkongan. Inilah awal mula terjadinya reflux atau naiknya asam lambung. Lebih dari itu, saat tubuh berbaring, otot-otot di bagian perut dan saluran pencernaan tidak berada dalam posisi optimal untuk bekerja. Otot lambung menjadi kurang efektif mendorong makanan ke usus. Ini membuat makanan bisa tertahan lebih lama di dalam perut, menyebabkan kembung, rasa panas di dada, bahkan mual. Bagi lansia, ini bisa jadi awal dari rentetan gangguan lain. Nafsu makan menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan akhirnya kelelahan di siang hari. Tubuh jadi mudah lemas, dan imunitas pun ikut menurun. Dan ini belum masuk risiko yang lebih serius, sahabat sehat. Karena di saat tubuh sedang sibuk mencerna makanan tapi dipaksa dalam posisi tidur, aliran darah ke otak juga bisa terganggu. Apalagi jika ada riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol. Kombinasi ini bisa menciptakan kondisi berbahaya yang diam-diam memicu serangan stroke.
Tubuh kita seperti mesin yang perlu waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Tidur adalah proses istirahat, sementara pencernaan adalah proses kerja. Jika dua proses ini dipaksa terjadi bersamaan, hasilnya bisa merugikan. Jadi penting bagi kita untuk tahu apa yang terjadi setelah makan, agar kita bisa lebih bijak mengatur waktu istirahat. Dan pada bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam soal bahaya reflux, penyakit diam-diam yang sering dianggap sepele, padahal bisa merusak kualitas hidup lansia dari hari ke hari. Seperti yang baru saja kita bahas, tidur setelah makan membuat makanan sulit turun sempurna ke usus. Tapi yang lebih gawat lagi, makanan malah bisa naik kembali ke atas, ke arah kerongkongan. Inilah yang disebut reflux asam lambung, atau dalam istilah medisnya, GERD, singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Bayangkan, saat tubuh Anda rebahan, katup antara lambung dan kerongkongan yang seharusnya tertutup rapat justru jadi melemah. Usia lanjut membuat otot katup ini tak lagi sekuat dulu. Maka, asam lambung yang seharusnya tinggal di perut bisa naik dan menyebabkan rasa panas di dada, tenggorokan terasa pahit, bahkan bisa sampai ke mulut. Banyak sahabat sehat yang mengeluh, "Kenapa ya? Saya suka batuk di malam hari." Atau, tiap bangun tidur tenggorokan terasa gatal, seperti ada lendir. Nah, itu bisa jadi tanda awal dari reflux. Sayangnya, keluhan seperti ini sering dianggap biasa, bahkan oleh dokter umum, apalagi jika tidak disertai nyeri hebat. Padahal jika dibiarkan terus, bisa menyebabkan iritasi kronis pada dinding kerongkongan, bahkan luka. Reflux tidak hanya soal rasa tidak nyaman. Dampaknya bisa luas, terutama bagi lansia. Jika asam lambung sering naik hingga ke saluran pernapasan, itu bisa memicu batuk kronis, asma kambuhan, bahkan infeksi paru-paru. Pernah dengar lansia yang sering sesak di malam hari, padahal tidak punya riwayat asma? Bisa jadi itu bukan masalah paru, tapi akibat dari reflux yang tak terdeteksi. Selain itu, saat tidur dalam kondisi perut penuh, tekanan dari dalam lambung meningkat. Ini membuat katup di antara lambung dan kerongkongan makin rentan bocor. Semakin sering ini terjadi, semakin besar risiko kerusakan pada kerongkongan bagian bawah. Dan dalam jangka panjang, ini bisa berubah menjadi kondisi serius bernama Barrett's esophagus, yang punya risiko menjadi kanker jika tidak ditangani. Sahabat sehat, kita tidak sedang menakut-nakuti. Tapi kita perlu tahu bahwa reflux bukan sekadar keluhan perut biasa. Ia adalah musuh diam-diam yang sering datang saat kita tidak sadar, terutama saat tidur. Dan lansia lebih rentan, karena tekanan otot sudah berkurang dan waktu pengosongan lambung lebih lama dibanding usia muda. Penting untuk tidak membiarkan gejala ringan seperti rasa terbakar di dada atau tenggorokan pahit dianggap sepele. Karena ketika tubuh memberi sinyal, itu artinya ada yang harus segera diperbaiki. Dan salah satu yang paling penting adalah menghindari tidur setelah makan. Lalu, apakah hanya reflux yang jadi bahaya? Tentu tidak. Reflux hanya salah satu dari banyak efek buruk yang terjadi saat tubuh dipaksa rebahan setelah makan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah efeknya terhadap jantung dan aliran darah. Itulah yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Bagaimana posisi tidur setelah makan bisa menekan sistem jantung dan pembuluh darah secara perlahan, tapi nyata. Setelah memahami bagaimana reflux bisa muncul akibat tidur setelah makan, kini saatnya kita menyingkap efek yang tak kalah serius, yakni gangguan pada jantung dan aliran darah. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi tubuh kita benar-benar tidak dirancang untuk langsung berbaring setelah perut diisi penuh. Kombinasi antara lambung yang sedang aktif bekerja dan posisi tubuh yang datar menciptakan tekanan tambahan yang bisa mengganggu sistem kardiovaskular, terutama pada lansia. Saat kita rebahan setelah makan, tekanan dari isi lambung meningkat. Lambung yang penuh memberi dorongan ke atas, dan jika Anda dalam posisi telentang, dorongan ini mengarah langsung ke diafragma, lapisan otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Nah, diafragma ini punya peran penting dalam pernapasan dan kinerja jantung. Ketika tertekan dari bawah, jantung bisa jadi tidak berdetak dengan optimal. Pada lansia, di mana otot jantung sudah tidak sekuat dulu, tekanan tambahan ini bisa memperburuk kondisi kesehatan. Apalagi jika sebelumnya sudah ada riwayat darah tinggi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung. Semua itu menambah beban bagi jantung yang sedang bekerja menjaga aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak. Dan bukan hanya soal tekanan mekanis. Posisi tidur setelah makan juga bisa menyebabkan sistem saraf otonom menjadi kacau. Sistem ini yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan respons tubuh terhadap pencernaan. Jika Anda makan, lalu langsung tidur, tubuh jadi bingung,
apakah harus istirahat atau tetap bekerja. Akibatnya, detak jantung bisa tidak stabil. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Ada yang mengalami jantung berdebar kencang saat baru saja rebahan, padahal hanya beberapa menit setelah makan malam. Gejala ini sering tidak disadari sebagai sesuatu yang serius. Banyak lansia yang mengira itu hanya bagian dari menua. Padahal, ini bisa jadi sinyal tubuh sedang bekerja tidak normal. Jika dibiarkan terus-menerus, maka kemungkinan terjadinya komplikasi seperti aritmia atau gangguan irama jantung bisa meningkat. Dan bila dikaitkan dengan reflux yang juga menekan dada, maka keluhannya makin kompleks, nyeri dada, napas pendek, bahkan bisa disangka serangan jantung. Inilah kenapa dokter jantung sering memberi peringatan pada pasien lansia, jangan pernah tidur langsung setelah makan. Bahkan untuk orang sehat, ini tidak disarankan. Apalagi untuk lansia yang punya tantangan fisik lebih besar. Posisi tidur juga punya pengaruh. Tidur telentang bisa memperparah tekanan pada lambung. Tidur miring ke kanan justru membuat katup lambung lebih terbuka dan rentan asam naik. Jadi, selain waktu, posisi pun penting untuk diperhatikan. Sahabat sehat, tubuh kita seperti orkestra. Semua organ harus bekerja dalam harmoni. Tapi ketika satu bagian terganggu, misalnya karena kebiasaan kecil seperti tidur setelah makan, maka irama tubuh bisa kacau. Dan yang jadi korban seringkali adalah jantung, organ vital yang paling bekerja keras sepanjang hidup. Di bab berikutnya, kita akan bahas salah satu risiko paling diam-diam tapi sangat berbahaya, stroke tanpa gejala, yang bisa muncul akibat kombinasi semua gangguan tadi. Ini bukan sekadar teori, tapi kenyataan yang sudah banyak dialami tanpa disadari. Mari kita bongkar bersama. Setelah kita bahas bagaimana posisi tubuh setelah makan bisa membebani jantung dan memicu reflux, kini kita masuk ke bahaya yang lebih serius, stroke diam-diam. Ini adalah salah satu masalah yang paling sering terjadi pada lansia, namun jarang sekali terdeteksi. Kenapa? Karena stroke ini sering hadir tanpa gejala jelas, tapi efeknya bisa menghancurkan kualitas hidup perlahan-lahan. Istilah medisnya adalah silent stroke. Artinya, stroke ini terjadi tanpa gejala dramatis seperti kelumpuhan atau bicara peluh yang biasa kita kenal. Justru inilah yang membuatnya berbahaya, karena sering kali diabaikan. Banyak orang baru menyadari beberapa bulan atau tahun kemudian, saat daya ingat menurun, kesulitan berpikir jernih, atau tubuh sering lemas tanpa sebab. Apa hubungannya dengan tidur setelah makan? Mari kita pahami bersama. Saat kita tidur dalam keadaan perut penuh, tubuh bekerja keras untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan butuh lebih banyak darah. Aliran darah pun diprioritaskan ke area perut. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa berkurang. Dan bagi lansia, otak sudah jauh lebih sensitif terhadap perubahan aliran darah ini. Jika tekanan darah turun tiba-tiba saat tidur, terutama setelah makan, sel-sel otak bisa kekurangan oksigen. Inilah yang menjadi pemicu silent stroke. Apalagi jika ditambah faktor risiko lain, kolesterol tinggi, gula darah yang tidak stabil, riwayat hipertensi, atau sumbatan pembuluh darah karena usia. Maka risikonya menjadi lipat ganda. Stroke kecil yang terjadi berulang bisa mengakibatkan kerusakan otak yang kumulatif. Inilah yang sering membuat lansia tiba-tiba menjadi pelupa, mudah bingung, atau kehilangan keseimbangan. Sahabat sehat, sering kita mendengar cerita seperti ini, ayah saya baik-baik saja malamnya, tapi besok paginya seperti linglung, bingung arah. Atau, ibu saya terlihat seperti biasa, tapi belakangan mulai sering kesasar, sulit menemukan kata. Itu bisa jadi bukan sekadar pikun biasa. Bisa jadi itu akibat dari stroke-stroke kecil yang tidak terdeteksi sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan, stroke diam-diam ini juga bisa menurunkan kontrol tubuh. Akibatnya, lansia jadi mudah jatuh, susah berjalan stabil, bahkan sulit mengontrol emosi. Banyak keluarga yang bingung, kenapa orang tua mereka jadi mudah marah atau murung. Lagi-lagi, ini bisa jadi efek dari kerusakan otak kecil yang bertumpuk, yang awalnya datang dari hal sederhana, tidur setelah makan. Dalam kondisi normal, tubuh kita butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk mencerna makanan secara optimal. Dan selama waktu itu, otak butuh pasokan darah yang tetap stabil. Tapi jika setelah makan kita langsung tidur, tubuh masuk ke mode hemat energi, sementara pencernaan masih bekerja. Konflik ini menyebabkan ketidakseimbangan aliran darah yang berpotensi fatal. Inilah kenapa dokter-dokter neurologi sangat mewanti-wanti kebiasaan ini, terutama pada usia lanjut. Karena sekali stroke terjadi,
apalagi yang diam-diam dan berulang, kualitas hidup tidak akan pernah sama lagi. Pemulihan pun menjadi jauh lebih sulit. Tapi tenang, sahabat sehat. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata. Bahwa dengan mengubah satu kebiasaan kecil, menunda tidur setelah makan, kita bisa mencegah risiko besar yang tak terlihat. Di bab selanjutnya, kita akan pelajari tanda-tanda halus yang sering muncul saat tubuh memberi sinyal bahaya, tapi sering disalahartikan atau diabaikan begitu saja. Yuk, kita kenali bersama sebelum semuanya terlambat. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi peringatan. Tapi seringkali, sinyal-sinyal itu terlalu halus, hingga kita abaikan begitu saja. Kita pikir itu cuma efek biasa dari usia, padahal bisa jadi tubuh sedang berteriak pelan bahwa ada yang tidak beres. Setelah makan, tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan ritmenya. Tapi saat kita langsung tidur, muncul gejala-gejala tertentu yang sering dianggap remeh. Padahal, gejala itu adalah tanda awal bahwa tubuh Anda tidak cocok berbaring dengan perut yang baru saja diisi. Misalnya, pernahkah Anda merasakan leher tiba-tiba tegang setelah bangun tidur malam? Atau kepala terasa berat, bahkan saat tidur tidak benar-benar nyenyak? Itu bisa jadi karena aliran darah yang tidak optimal ke kepala saat tidur dalam kondisi pencernaan aktif. Atau mungkin Anda pernah mengalami dada terasa panas seperti terbakar, atau napas pendek saat tidur telentang? Nah, ini seringkali pertanda bahwa asam lambung naik ke atas, bahkan sampai ke saluran napas. Beberapa sahabat sehat mengaku kerap terbangun karena batuk kering di malam hari, tanpa sebab jelas. Bahkan ada yang merasa seperti dicekik saat tidur. Gejala ini bisa sangat mengganggu, dan sayangnya sering dianggap cuma masalah masuk angin. Gejala lainnya yang tak kalah sering adalah kembung parah, perut terasa penuh meski sudah berjam-jam setelah makan, atau sering bersendawa tanpa henti. Ini tanda bahwa proses pencernaan melambat karena tubuh dalam posisi yang salah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah saat tubuh mulai mengalami penurunan kualitas tidur. Tidur jadi lebih pendek, sering terbangun, atau tidak merasa segar saat bangun pagi. Padahal kita tidur cukup lama. Ini sering terjadi saat tubuh harus berbagi energi antara mencerna makanan dan beristirahat. Akhirnya, dua-duanya jadi tidak maksimal. Pada lansia, sinyalnya kadang lebih ekstrim. Ada yang tiba-tiba merasa mual saat bangun tidur, atau bahkan mengalami detak jantung tidak beraturan. Semua ini sering muncul tanpa peringatan besar, tapi bisa jadi tanda awal dari masalah serius yang berkaitan dengan kebiasaan tidur setelah makan. Masalahnya, kita terbiasa menormalkan semua ini. Mungkin karena capek. Mungkin masuk angin. Wajar, kan? Usia segini pasti gampang begini. Padahal tidak selalu begitu. Ketika tubuh mengalami reaksi seperti itu secara berulang, artinya ada yang perlu diubah. Sahabat sehat, kenali tanda-tanda tubuh Anda. Jangan tunggu sampai gejala kecil itu berubah menjadi penyakit kronis. Dengarkan detil-detil kecil yang selama ini mungkin Anda abaikan, karena tubuh sebenarnya selalu memberitahu kapan ia butuh perhatian. Dan jika tanda-tanda itu sudah muncul, jangan tunda untuk mulai ubah kebiasaan. Salah satu langkah kecilnya adalah memberi jeda waktu yang cukup antara makan dan tidur. Karena pencegahan tidak harus mahal, cukup dengan kesadaran yang konsisten. Di bab berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang sangat sering terjadi, tapi jarang dipahami, mini stroke atau stroke ringan, yang kadang datang tanpa gejala dan bisa menyerang saat tidur setelah makan. Bagaimana ini terjadi? Dan apa yang perlu kita waspadai? Yuk, kita lanjut. Dalam bab sebelumnya, kita sudah mengenali tanda-tanda halus yang sering muncul ketika tubuh tak cocok tidur setelah makan. Tapi tahukah Anda bahwa di balik semua gejala itu, bisa saja tersimpan bahaya besar yang datang diam-diam? Salah satunya adalah stroke ringan atau yang dikenal dengan sebutan transient ischemic attack, disingkat TIA. Berbeda dengan stroke besar yang biasanya menunjukkan gejala dramatis seperti kelumpuhan, sulit bicara, atau kehilangan kesadaran, TIA ini justru sering terjadi dalam waktu singkat dan tanpa gejala yang kentara. Hanya berlangsung beberapa menit, kadang tak lebih dari 1 jam. Tapi efeknya bisa bertumpuk, terutama pada lansia yang punya kebiasaan tidur setelah makan. Ketika tubuh langsung tidur setelah makan, seperti yang kita bahas sebelumnya, aliran darah banyak terkonsentrasi di daerah perut untuk mencerna makanan. Otak, yang seharusnya terus mendapatkan suplai darah stabil, justru bisa mengalami penurunan pasokan. Jika pembuluh darah otak sudah menyempit karena usia atau kolesterol, maka situasinya menjadi lebih rawan. Dan disinilah masalah mulai muncul. Dalam keadaan ini, aliran darah ke otak bisa terganggu sesaat,
menyebabkan mini stroke. Anda mungkin tidak pingsan. Anda mungkin hanya merasa sedikit pusing, bingung, atau lemas di satu sisi tubuh selama beberapa menit. Setelah itu kembali normal. Tapi jangan salah, ini bukan hal sepele. Karena TIA adalah peringatan keras dari tubuh bahwa stroke besar bisa terjadi kapan saja jika kebiasaan tidak berubah. Banyak lansia yang mengalami TIA tanpa tahu bahwa mereka baru saja selamat dari kondisi yang lebih gawat. Mereka hanya mengira itu karena terlalu kenyang atau tekanan darah yang turun. Padahal, itu bisa jadi adalah kesempatan terakhir tubuh memberi sinyal bahwa ada masalah serius pada aliran darah otak. Sahabat sehat, mari kita renungkan ini. Setiap TIA yang terjadi meninggalkan bekas pada jaringan otak, meski tidak langsung terasa. Jika terjadi berulang, maka perlahan-lahan kemampuan berpikir akan menurun, daya ingat jadi makin lemah, dan keseimbangan tubuh pun bisa terganggu. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang tampak sehat, tapi tiba-tiba jadi pelupa, mudah jatuh, atau mulai linglung. Mungkin bukan karena usia, tapi karena TIA yang berulang tanpa kita sadari. Dan sekali lagi, salah satu pemicunya adalah posisi tidur setelah makan yang mengganggu kestabilan aliran darah. Apalagi jika makannya malam hari, menjelang tidur, dan tubuh langsung dibaringkan. Risiko ini makin meningkat jika disertai faktor lain seperti hipertensi, gula darah tidak terkontrol, atau obesitas ringan. Lalu bagaimana menghindarinya? Sederhana, tapi butuh disiplin. Setelah makan, berikan jeda setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk duduk tenang, berjalan pelan di sekitar rumah, atau melakukan aktivitas ringan. Hindari posisi rebahan di sofa atau tempat tidur, walaupun terasa mengantuk. Biarkan tubuh menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, mencerna makanan dengan baik dan menjaga aliran darah tetap stabil ke seluruh tubuh, termasuk otak. Sahabat sehat, stroke ringan adalah peringatan. Jangan tunggu sampai stroke besar datang dengan membawa dampak permanen. Kita masih bisa mencegahnya. Bahkan dari hal sederhana yang selama ini mungkin dianggap sepele, tidak tidur setelah makan. Di bab berikutnya, kita akan bahas tentang waktu ideal untuk tidur setelah makan, supaya tubuh tetap sehat dan pencernaan tetap lancar. Yuk, terus lanjut demi kesehatan jangka panjang kita. Setelah mengetahui betapa berbahayanya tidur setelah makan, dari risiko reflux, jantung terganggu, hingga stroke ringan, pertanyaannya sekarang, kapan waktu yang paling aman untuk tidur setelah makan? Apakah harus menunggu berjam-jam? Atau ada cara tertentu agar tidur tetap nyaman tanpa membahayakan tubuh? Jawabannya sederhana tapi sangat penting. Tunggu minimal 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum tidur. Itu adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menyelesaikan sebagian besar proses pencernaan makanan di lambung. Dalam jangka waktu tersebut, makanan yang masuk ke perut akan mulai diproses dan berpindah ke usus halus. Setelah proses ini berjalan lancar, barulah tubuh bisa masuk ke fase istirahat tanpa konflik dalam sistem internal. Kenapa 2 hingga 3 jam? Karena pada usia lanjut, kecepatan pencernaan melambat. Apa yang dulunya dicerna dalam waktu 1 jam, kini bisa butuh 2 kali lipat lebih lama. Proses pengosongan lambung jadi lebih lambat, dan jika langsung tidur, makanan akan tetap berada di perut dalam posisi horizontal. Akibatnya, tekanan meningkat, dan risiko asam lambung naik pun jadi lebih tinggi. Tapi bukan hanya soal waktu. Apa yang dilakukan selama menunggu waktu tidur juga penting. Duduk tenang, hindari aktivitas berat, dan lebih baik tidak langsung mandi. Jalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah makan terbukti bisa mempercepat kerja sistem pencernaan, membantu makanan bergerak turun secara alami, dan menjaga aliran darah tetap lancar. Lalu bagaimana jika Anda merasa sangat mengantuk setelah makan malam? Ini wajar, sahabat sehat. Tubuh memang mengirimkan sinyal untuk beristirahat karena aliran darah terfokus ke perut. Tapi ingat, rasa kantuk setelah makan bukanlah alasan untuk langsung tidur. Solusinya bisa dengan beraktivitas ringan sambil duduk tegak, mendengarkan musik lembut, membaca buku, atau sekadar berbincang santai dengan anggota keluarga. Jika benar-benar butuh berbaring, usahakan dalam posisi setengah duduk, dengan bantal tinggi menyangga punggung. Posisi ini lebih baik dibanding langsung tidur telentang. Tapi tetap, ini hanya pilihan sementara. Tidur nyenyak tetap lebih aman dilakukan setelah waktu cerna selesai. Selain itu, penting juga mengatur jam makan malam. Usahakan makan malam dilakukan sebelum jam 7 malam, agar saat jam tidur tiba, tubuh sudah menyelesaikan sebagian besar proses cerna. Terlalu malam makan akan memaksa tubuh tetap aktif di saat seharusnya mulai beristirahat.
Sahabat sehat, tubuh kita punya ritme alami. Pencernaan dan tidur adalah dua proses yang sebaiknya tidak terjadi bersamaan. Memberi jeda waktu yang cukup antara makan dan tidur bukan hanya membuat tidur lebih nyenyak, tapi juga menjaga lambung, jantung, dan otak tetap aman. Dengan menjaga jarak waktu ini secara konsisten, banyak lansia yang melaporkan peningkatan kualitas tidur, rasa ringan di perut, dan berkurangnya keluhan seperti batuk malam atau rasa panas di dada. Jadi, langkah kecil ini bisa jadi awal perubahan besar untuk kesehatan Anda. Dan bicara soal posisi tidur yang aman, kita akan masuk ke bab berikutnya, di mana kita akan bahas posisi tidur yang sebaiknya dihindari setelah makan. Karena meskipun sudah menunggu waktunya, salah posisi pun bisa tetap menyebabkan masalah. Yuk, kita lanjut bersama. Setelah kita tahu bahwa waktu tidur yang ideal adalah 2-3 jam setelah makan, sekarang ada satu hal penting lagi yang harus diperhatikan, posisi tidur. Karena meskipun Anda sudah menunggu cukup lama setelah makan, tapi kalau posisi tidur Anda salah, hasilnya tetap bisa membahayakan tubuh. Jadi, pertanyaannya, posisi tidur seperti apa yang justru memperparah kondisi tubuh setelah makan? Yang pertama dan paling berbahaya adalah tidur telentang langsung setelah makan. Posisi ini membuat isi lambung dengan mudah terdorong ke atas, menuju kerongkongan. Karena tubuh berada dalam posisi datar, tidak ada gravitasi yang membantu menahan makanan tetap di perut. Inilah yang menyebabkan reflux atau asam lambung naik, disertai rasa panas di dada, batuk kering, atau tenggorokan gatal tengah malam. Apalagi bagi sahabat sehat yang memiliki perut buncit, tekanan dari lambung akan makin kuat ke atas. Ditambah dengan otot kerongkongan yang mulai melemah karena usia, risiko isi lambung, bocor, ke saluran atas makin besar. Akibatnya, tidur jadi gelisah, sering terbangun, bahkan bisa sesak napas di tengah malam. Lalu bagaimana dengan tidur miring ke kanan? Ini pun bukan pilihan yang baik. Saat tubuh berada dalam posisi miring ke kanan, posisi lambung menjadi lebih tinggi dari kerongkongan. Artinya, gravitasi justru membantu mendorong makanan dan asam lambung naik ke atas. Efeknya mirip seperti tidur telentang. Reflux makin mudah terjadi, dan sistem pencernaan jadi terganggu. Lalu, posisi seperti apa yang lebih aman? Para ahli menyarankan tidur miring ke kiri sebagai posisi terbaik, terutama jika terpaksa harus tidur sebelum jeda 3 jam selesai. Kenapa? Karena secara anatomi, posisi lambung lebih rendah dari kerongkongan saat kita miring ke kiri. Gravitasi membantu menjaga isi lambung tetap di tempatnya, dan mencegah naiknya asam lambung. Selain itu, posisi ini juga membantu peredaran darah dari jantung lebih optimal, sehingga jantung bekerja lebih ringan saat tidur. Tapi tentu saja, meskipun miring ke kiri lebih baik, bukan berarti langsung jadi solusi utama. Yang paling ideal tetap menunggu waktu cerna selesai dulu, lalu tidur dengan posisi tubuh yang rileks, bantal yang menopang kepala secukupnya, not terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, dan suasana kamar yang tenang. Selain itu, hindari tidur dengan posisi meringkuk terlalu kencang atau menekan perut, karena itu bisa menghambat pergerakan makanan ke usus. Biarkan tubuh dalam posisi alami, dengan sedikit kelonggaran di area perut. Sahabat sehat, jangan anggap sepele posisi tidur. Ini bukan sekadar kenyamanan, tapi soal bagaimana organ tubuh kita bekerja saat istirahat. Perut yang baru saja mencerna makanan tetap aktif, dan jika kita salah posisi, maka bukannya istirahat yang didapat, tapi justru tekanan yang merusak perlahan-lahan. Dan setelah kita tahu waktu dan posisi tidur yang aman, mari lanjut ke hal yang tak kalah penting. Aktivitas apa saja yang justru membantu pencernaan setelah makan dan mencegah bahaya tidur terlalu cepat? Di bab berikutnya, kita akan bahas rutinitas sederhana tapi sangat efektif untuk bantu tubuh tetap sehat setelah makan malam. Jika tidur langsung setelah makan membawa banyak risiko, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sebaiknya dilakukan setelah makan malam? Adakah rutinitas sederhana yang bisa membantu tubuh lebih sehat, sekaligus mencegah bahaya yang diam-diam mengintai? Jawabannya, ada, dan sangat mudah dilakukan. Bahkan rutinitas ini bisa mulai diterapkan sejak malam ini juga. Karena tubuh kita bukan hanya butuh istirahat, tapi juga butuh cara istirahat yang benar, terutama setelah makan. Yang pertama dan paling dianjurkan adalah berjalan kaki ringan selama 10-15 menit. Tidak perlu jauh-jauh atau cepat-cepat. Cukup jalan pelan-pelan di sekitar rumah, halaman, atau bahkan di dalam ruangan. Tujuannya adalah membantu sistem pencernaan bekerja dengan lancar. Gerakan tubuh, sekecil apapun, akan merangsang otot-otot perut untuk mendorong makanan menuju usus. Ini juga membantu mencegah kembung dan mempercepat pengosongan lambung secara alami.
Kedua, setelah makan, hindari langsung duduk sambil menyandar penuh ke sofa. Posisi setengah rebahan yang malas seperti ini justru mendorong isi lambung ke atas. Sebaiknya duduk tegak, dengan punggung bersandar pada kursi yang lurus, kaki menapak rata di lantai. Duduk seperti ini selama 20-30 menit sudah sangat membantu menjaga isi perut tetap di tempatnya. Ketiga, hindari konsumsi minuman manis atau dingin setelah makan. Banyak orang lansia terbiasa minum teh manis atau es teh setelah makan malam, padahal ini bisa memperlambat proses pencernaan. Gula tinggi memperberat kerja lambung dan pankreas, dan suhu dingin membuat otot pencernaan berkontraksi tidak optimal. Lebih baik minum air putih hangat, atau teh herbal seperti jahe atau chamomile yang membantu menenangkan sistem cerna. Keempat, bisa juga dilakukan aktivitas ringan yang menenangkan pikiran. Misalnya mendengarkan murotal, zikir, musik lembut, atau membaca buku ringan. Ketenangan mental sangat membantu tubuh masuk ke fase istirahat tanpa menimbulkan stres. Dan saat pikiran tenang, pencernaan pun akan ikut bekerja lebih baik. Kelima, hindari langsung mandi setelah makan. Air yang terlalu dingin atau panas bisa mengganggu distribusi aliran darah yang seharusnya fokus ke sistem cerna. Jika ingin mandi, berikan jeda sekitar 45-60 menit setelah makan. Sahabat sehat, rutinitas sehat ini bukan soal gaya hidup modern atau mahal. Justru ini kembali ke cara hidup alami yang dulu banyak dilakukan orang tua kita zaman dulu. Setelah makan, mereka tidak langsung tidur. Mereka ngobrol di teras, jalan ke musola, atau duduk tenang sambil mengobrol. Tanpa sadar, kebiasaan itu justru menyelamatkan sistem pencernaan dan menjaga kesehatan tubuh hingga usia lanjut. Dan jika dilakukan secara konsisten, efeknya luar biasa. Anda akan merasa lebih ringan setelah makan malam. Tidur jadi lebih nyenyak, dan bangun pagi pun terasa segar. Rasa tidak nyaman di dada, kembung, dan batuk malam bisa jauh berkurang. Bahkan risiko-risiko besar seperti stroke dan gangguan jantung bisa ditekan. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan tidak selalu butuh obat. Terkadang, cukup dengan mengubah satu kebiasaan kecil dan menggantinya dengan rutinitas yang lebih bijak. Tubuh Anda akan berterima kasih untuk itu. Nah, setelah tahu rutinitas sehatnya, kita akan bahas lebih detail di bab selanjutnya tentang jenis makanan apa saja yang sebaiknya dihindari di malam hari. Karena makanan juga bisa menjadi penyebab utama gangguan saat tidur jika tidak tepat pilihannya. Setelah kita membahas rutinitas sehat yang bisa dilakukan setelah makan malam, sekarang saatnya membahas satu hal yang tak kalah penting. Apa saja jenis makanan yang sebaiknya dihindari malam hari, khususnya menjelang tidur. Karena tak semua makanan ramah untuk tubuh lansia di waktu malam. Beberapa jenis makanan justru bisa menjadi pemicu gangguan tidur, naiknya asam lambung, bahkan menambah risiko tekanan darah dan gula melonjak saat tubuh sedang beristirahat. Yang pertama adalah makanan berlemak tinggi. Ini termasuk gorengan, santan kental, jeroan, atau makanan bersaus pekat. Lemak butuh waktu lebih lama untuk dicerna, dan ini bisa membuat kerja lambung jadi lebih berat. Akibatnya, makanan tertahan lebih lama di perut. Dan saat tubuh berbaring, tekanan di perut makin tinggi, memicu asam lambung naik dan menyebabkan reflux. Banyak lansia yang mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri di dada malam hari tanpa sadar bahwa penyebabnya adalah makan rendang atau gorengan terlalu malam. Kedua, makanan pedas dan asam. Sambal, cabai, acar, atau buah asam seperti nanas, jeruk, dan mangga muda bisa mengiritasi lapisan lambung. Terutama jika dikonsumsi malam hari ketika asam lambung secara alami sudah lebih tinggi. Akibatnya, bisa timbul perih, mulas, hingga sensasi panas di dada saat mencoba tidur. Bagi lansia yang punya riwayat MA atau GERD, ini sangat tidak dianjurkan. Ketiga, makanan dan minuman tinggi gula. Ini termasuk kue manis, teh manis, atau minuman kemasan. Gula berlebih di malam hari tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tapi juga membuat kadar gula darah naik saat tubuh sedang dalam fase istirahat. Ini bisa memicu keringat dingin, jantung berdebar, bahkan mimpi buruk. Dan bagi yang sudah memiliki diabetes atau prediabetes, konsumsi gula malam hari bisa memicu lonjakan kadar gula darah saat bangun pagi. Keempat, makanan yang menghasilkan gas berlebih. Misalnya kol, brokoli, kacang-kacangan, dan minuman bersoda. Walaupun sehat di siang hari, makanan ini bisa menimbulkan kembung saat malam. Gas yang menumpuk di perut dapat membuat tidur tidak nyaman, menyebabkan sering terbangun karena perut terasa penuh atau bahkan nyeri. Kelima, makanan olahan tinggi garam seperti mie instan, makanan kaleng, atau keripik asin.
Garam membuat tubuh menahan lebih banyak air, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah saat tidur. Selain itu, makanan asin juga membuat Anda lebih mudah haus di tengah malam, lalu terbangun untuk minum, lalu ingin buang air kecil. Alhasil, tidur jadi terganggu berkali-kali. Sahabat sehat, tubuh kita punya ritme alami di malam hari. Organ pencernaan pun seharusnya diberi kesempatan untuk beristirahat, bukan malah dipaksa bekerja keras karena makanan berat dan berisiko. Maka, bijak memilih menu makan malam adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap seimbang, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Sebagai gantinya, pilihlah makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna. Seperti sup bening hangat, sayur rebus, ikan kukus, tahu tempe tanpa digoreng, atau buah-buahan dengan serat lembut seperti pepaya dan pisang matang. Jenis-jenis makanan ini tidak membebani lambung dan membantu tubuh bersiap masuk ke fase istirahat tanpa gangguan. Dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi malam hari, tubuh akan lebih mudah menjaga keseimbangan. Tidur jadi lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, dan risiko gangguan seperti asam lambung naik, batuk malam, bahkan stroke bisa ditekan secara alami. Di bab selanjutnya, kita akan mendengar sebuah kisah nyata dari lansia yang mengalami gangguan tidur terus-menerus akibat asam lambung, dan bagaimana perubahan kecil dalam pola makan serta rutinitas malam berhasil mengubah hidupnya. Cerita ini akan membuka mata kita betapa besar pengaruh hal kecil terhadap kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat, tak sedikit di antara kita yang mungkin merasa, itu cuma teori. Saya sudah lama tidur setelah makan dan baik-baik saja. Tapi, mari kita dengar satu kisah nyata yang barangkali bisa membuka mata. Kisah seorang lansia bernama Pak Raffi, 72 tahun, dari daerah Jawa Tengah. Pak Raffi adalah pensiunan guru yang menjalani hidup dengan pola sederhana. Setiap malam, beliau makan malam sekitar jam 8 malam, lalu langsung tidur sekitar jam 8.30. Beliau mengira, makan malam lalu tidur cepat, itu lebih sehat daripada begadang. Tapi selama lebih dari 2 tahun, Pak Raffi mengalami masalah yang terus-menerus. Hampir setiap malam, sekitar jam 1 atau 2 pagi, Pak Raffi terbangun dengan sensasi aneh. Kadang seperti dicekik, dada terasa panas, dan tenggorokan seperti ada sesuatu yang naik. Kadang-kadang beliau batuk terus-menerus tanpa sebab. Beliau bahkan sempat diperiksa ke dokter paru, mengira itu infeksi saluran napas. Namun hasil röntgen bersih. Tak lama kemudian, keluhannya makin bertambah. Setiap pagi, Pak Raffi merasa pusing ringan, kepalanya berat, dan kadang mual. Keluarganya mulai khawatir, takut ada masalah serius di otak atau jantung. Hingga suatu hari, saat kontrol ke dokter penyakit dalam, barulah diketahui bahwa Pak Raffi mengalami reflux kronis akibat kebiasaan tidur setelah makan. Dokternya menjelaskan bahwa makanan yang belum sempat tercerna naik kembali ke kerongkongan saat beliau tidur telentang. Asam lambung merusak lapisan tenggorokan dan memicu batuk, bahkan masuk ke saluran napas. Karena ini terjadi hampir setiap malam, akhirnya mempengaruhi kualitas tidur dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Setelah itu, Pak Raffi diminta untuk mulai mengubah rutinitas. Ia disarankan makan malam lebih awal, sekitar pukul 6 sore. Setelah makan, beliau mulai jalan santai keliling rumah selama 10 menit, lalu duduk sambil membaca koran atau mendengar ceramah. Baru 2 jam kemudian beliau tidur, dan itu pun dengan posisi miring ke kiri, serta menambah bantal supaya kepala lebih tinggi sedikit dari dada. Hasilnya, dalam 2 minggu, batuk malamnya berhenti. Beliau tidak lagi terbangun tengah malam, dan bangun pagi terasa jauh lebih segar. Bahkan tensi darahnya yang sebelumnya tidak stabil, perlahan mulai membaik. Nafas terasa lebih lega, dan kepala tak lagi terasa berat saat bangun tidur. Yang paling menggembirakan, Pak Raffi mengaku bisa sholat malam dengan tenang, sesuatu yang sebelumnya terasa berat karena tubuh terasa tidak nyaman. Sahabat sehat, kisah Pak Raffi adalah gambaran nyata dari banyak orang seusia kita. Seringkali kita mengira tubuh kita baik-baik saja, padahal diam-diam ia sedang melawan kebiasaan yang terus menyakitinya. Tapi saat kita mulai memperhatikan hal kecil, seperti waktu makan, posisi tidur, dan rutinitas malam, perubahan besar bisa terjadi. Kita tidak sedang bicara soal obat mahal, atau pengobatan canggih. Kita bicara soal kebiasaan kecil yang bisa disesuaikan, agar hidup lebih nyaman dan berkualitas di usia senja. Di bab selanjutnya, kita akan mengulas lebih dalam mengenai komplikasi jangka panjang yang bisa muncul jika kebiasaan tidur setelah makan terus dilakukan. Bukan hanya reflux, tapi juga kerusakan organ yang lebih luas. Mari lanjut agar kita makin sadar dan waspada.
Kita sudah mendengar kisah nyata dari Pak Raffi dan bagaimana perubahan kecil berhasil mengembalikan kualitas tidurnya. Tapi bagaimana jika kebiasaan tidur langsung setelah makan dibiarkan terus-menerus selama bertahun-tahun? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Kebiasaan ini, jika tak diubah, bukan hanya menimbulkan gangguan ringan seperti kembung atau asam lambung. Dalam jangka panjang, ia bisa memicu komplikasi serius yang perlahan-lahan merusak organ tubuh dari dalam. Yang pertama, tentu saja adalah kerusakan pada kerongkongan. Ketika asam lambung terus naik ke atas, dinding kerongkongan bagian bawah akan mengalami iritasi berulang. Awalnya mungkin hanya rasa panas, tapi lama-lama dinding tersebut menebal dan terbakar secara mikro. Jika terus dibiarkan, bisa berkembang menjadi kondisi yang disebut Barrett's esophagus, yaitu perubahan struktur sel-sel di dalam kerongkongan. Dan sayangnya, kondisi ini meningkatkan risiko kanker esofagus secara signifikan. Kedua, iritasi saluran pernapasan. Ketika asam lambung menyentuh area tenggorokan dan bahkan masuk ke saluran napas atas, tubuh akan merespons dengan batuk, suara serak, atau sesak. Ini bukan flu biasa, tapi efek dari paparan asam lambung yang terjadi terus-menerus di malam hari. Bahkan beberapa lansia mengira mereka punya penyakit paru, padahal masalahnya ada di perut yang tak kunjung istirahat. Ketiga, tekanan berlebih pada jantung. Kita sudah bahas bahwa pencernaan membutuhkan suplai darah yang besar. Jika tubuh dipaksa berbaring saat perut penuh, tekanan dari lambung akan naik ke rongga dada. Ini menghambat ruang gerak jantung dan bisa mengganggu irama detaknya. Dalam jangka panjang, bisa memicu aritmia atau bahkan memperparah kondisi jantung yang sebelumnya sudah lemah. Keempat, gangguan tidur kronis. Banyak lansia yang mengira mereka mengalami insomnia, padahal sebenarnya mereka sedang menghadapi gangguan dalam sistem pencernaan. Tidur yang sering terbangun, mimpi buruk, atau napas yang tiba-tiba berat, bisa dipicu dari pencernaan yang tidak selesai bekerja. Dan tidur yang buruk setiap malam, dalam waktu lama, akan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, mulai dari daya tahan tubuh yang menurun, hingga fungsi otak yang terganggu. Kelima, dan yang tidak kalah penting, adalah kerusakan metabolisme. Tidur dalam kondisi tubuh masih sibuk mencerna akan mengganggu ritme insulin, gula darah, dan hormon lainnya. Hal ini dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2, terutama pada lansia dengan berat badan berlebih atau yang sudah punya riwayat gula darah tinggi. Sahabat sehat, semua komplikasi ini tidak datang dalam sehari 2 hari. Tapi justru karena ia datang perlahan-lahan, maka banyak yang tidak sadar bahwa penyebabnya hanya satu, tidur terlalu cepat setelah makan. Padahal cukup dengan mengubah sedikit pola hidup, menunda tidur, memilih makanan yang tepat, dan menjaga posisi tubuh setelah makan, semua risiko ini bisa dicegah. Tubuh kita bukan mesin tua yang tinggal menunggu rusak. Tubuh kita masih bisa diajak bekerja sama, asal kita tahu caranya. Dan usia bukan alasan untuk pasrah. Justru di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, setiap kebiasaan kecil yang kita ubah bisa memperpanjang kesehatan dan memberi kenyamanan untuk hari-hari mendatang. Setelah memahami semua bahaya dan komplikasinya, kita akan tutup dengan panduan praktis di bab selanjutnya. Sebuah ringkasan langkah-langkah konkret yang bisa langsung diterapkan oleh sahabat sehat dan keluarga di rumah, agar tidur kembali menjadi proses istirahat yang menyembuhkan, bukan malah menyiksa tubuh secara diam-diam. Sahabat sehat, setelah membahas berbagai bahaya dan komplikasi dari kebiasaan tidur setelah makan, kini saatnya kita rangkum semuanya dalam bentuk panduan praktis. Panduan ini bisa langsung diterapkan oleh lansia maupun keluarga yang merawat mereka di rumah. Karena menjaga kesehatan lansia bukan hanya tugas pribadi, tapi juga tanggung jawab bersama dalam keluarga. Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegah bahaya tidur setelah makan. 1. Atur jadwal makan malam lebih awal. Biasakan makan malam antara pukul 5 hingga 7 sore. Semakin awal, semakin baik. Ini memberi waktu yang cukup bagi tubuh untuk mencerna makanan sebelum waktu tidur tiba. Makan terlalu malam akan membuat tubuh bekerja keras justru saat ia seharusnya beristirahat. 2. Berikan jeda minimal 2 jam sebelum tidur. Setelah makan malam, beri jeda minimal 2 jam sebelum tidur. Idealnya, 3 jam. Gunakan waktu ini untuk aktivitas ringan seperti berbincang santai, mendengarkan murotal, jalan kaki di teras, atau membaca. 3. Hindari langsung rebahan setelah makan. Jangan langsung menuju kasur atau sofa. Duduklah dengan posisi tegak dan nyaman. Biarkan gravitasi membantu lambung mencerna makanan.
Jika benar-benar lelah, duduk bersandar saja, jangan berbaring. 4. Jalan kaki ringan 10-15 menit. Setelah makan malam, lakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau halaman. Gerakan ringan ini membantu melancarkan pencernaan dan mencegah makanan menumpuk di lambung terlalu lama. 5. Hindari makanan berat dan pemicu asam lambung. Kurangi konsumsi gorengan, makanan berlemak, pedas, asam, dan manis di malam hari. Pilihlah makanan yang ringan dan mudah dicerna, seperti sup bening, sayuran rebus, ikan kukus, tahu tempe tanpa goreng, dan buah yang tidak asam. 6. Minum air hangat atau herbal ringan. Air putih hangat setelah makan membantu mendorong makanan turun ke usus. Bisa juga diselingi teh herbal seperti jahe atau daun mint yang baik untuk menenangkan perut dan mengurangi risiko asam lambung. 7. Perhatikan posisi tidur. Jika Anda sudah menunggu cukup lama dan ingin tidur, tidurlah dengan posisi miring ke kiri. Posisi ini membantu menjaga isi lambung tidak naik ke kerongkongan. Hindari posisi telentang atau miring ke kanan setelah makan. 8. Hindari mandi langsung setelah makan. Tunggu sekitar 45-60 menit sebelum mandi. Mandi terlalu cepat setelah makan bisa mengganggu aliran darah ke saluran cerna, membuat pencernaan jadi lebih lambat. 9. Bangun kesadaran keluarga. Beritahu keluarga dan pengasuh tentang pentingnya menyesuaikan rutinitas ini. Seringkali, lansia dibiasakan makan malam dan langsung tidur tanpa sadar bahayanya. Ajak mereka pelan-pelan ubah kebiasaan ini secara bersama. 10. Jadikan rutinitas baru sebagai kebiasaan harian. Mulailah perlahan, tapi konsisten. Tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam sehari. Ubah sedikit demi sedikit, mulai dari jam makan malam, lalu jeda tidur, hingga akhirnya menjadi rutinitas yang nyaman dan menyehatkan. Sahabat sehat, tubuh kita, khususnya di usia lanjut, sangat berharga. Kita telah menjaganya selama puluhan tahun. Sekarang saatnya memberi waktu dan ruang yang layak bagi tubuh untuk tetap sehat, tanpa harus menunggu jatuh sakit lebih dulu. Dan jika kebiasaan baik ini diterapkan secara rutin, bukan hanya keluhan-keluhan kecil yang hilang, tapi juga risiko besar seperti stroke, gangguan jantung, dan gangguan tidur pun bisa ditekan sejak dini. Semua berawal dari satu keputusan kecil, tidak tidur langsung setelah makan. Sahabat sehat, selama 1 jam ini kita telah berjalan bersama, menelusuri fakta-fakta medis, mendengar kisah nyata, hingga membahas langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Semua ini berawal dari satu kebiasaan yang tampaknya sederhana, tidur setelah makan. Tapi hari ini kita telah belajar bahwa di balik kebiasaan itu, ada risiko tersembunyi. Ada ancaman yang bisa datang tanpa gejala. Ada bahaya yang bisa merusak tubuh pelan-pelan. Dan lebih dari itu, ada kesempatan untuk mencegah semuanya. Jika kita bersedia mengubah kebiasaan itu sekarang. Tubuh kita telah melayani kita selama puluhan tahun. Mencerna makanan tanpa mengeluh, memompa darah tanpa henti, menjaga kita tetap tegak berdiri, bahkan saat usia terus bertambah. Maka, apakah tidak layak bagi kita untuk mulai bersikap lebih bijak kepadanya? Sahabat sehat, kesehatan bukan soal mahal atau rumit, tapi soal perhatian. Satu keputusan kecil hari ini, menunda tidur setelah makan, mengganti menu malam dengan yang lebih ringan, atau sekadar jalan kaki 10 menit, bisa jadi pintu gerbang menuju masa tua yang lebih nyaman dan bermakna. Dan jika Anda sedang berada di titik lelah, merasa sulit mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Usia bukan alasan untuk berhenti menjaga diri. Justru di usia ini, tubuh kita lebih layak mendapatkan perlakuan penuh cinta. Mulailah malam ini. Jadikan setiap waktu makan sebagai kesempatan untuk menyayangi tubuh. Jadikan waktu tidur sebagai momen pemulihan yang utuh. Dan jadikan diri Anda sebagai contoh bagi anak-anak, cucu, dan orang-orang di sekitar, bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana. Sahabat sehat, hidup bukan hanya soal panjang umur, tapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Dengan tubuh yang nyaman, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang, kita bisa menikmati hari-hari tua dengan penuh syukur. Terima kasih telah menyimak dengan sabar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal yang bermanfaat. Dan semoga tubuh kita, yang telah banyak berjasa, bisa terus kuat mendampingi langkah kita hingga akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Karena Anda layak untuk merasa nyaman, setiap hari, setiap malam.